jadi saat ini aku udah ada di Yogyakarta nih. Pokoknya aku baru tadi pagi sampai di Yogyakarta dan habis ini aku mau jalan-jalan ke Malioboro sih. Ini ada di... Loh, kok habis? Gimana ya? Permisi Kak, mau cari kuota internet yang jaringannya paling ampuh. Ya Kak? Oke, boleh Kak? Kita ada bisa sama smartphone aja sih. Wah, ini kayaknya keluaran terbaru ya Kak? Iya. Oh, kalau di sini tuh jual Android aja apa ada iPhone-nya Kak? Kita iPhone juga ada Kak, cuma emang nggak display di toko, jadi jelasnya sih. Oh, ada gitu. Tapi ada juga Kak yang pelanggan yang menanyakan tentang iPhone gitu? Sering sih, lumayan banyak yang punya iPhone. Oh, walaupun BO gitu ya Kak? Kalau dari segi tantangannya sendiri Kak, apa sih tantangannya dalam penjualan HP Android ini? Mungkin kalau dibandingin sama iPhone, ketika user tanya untuk cari barang iPhone, kebanyakan user dia carinya yang harga mungkin terjangkau atau seri-seri lama dan garansinya itu garansi inter. Jadi harganya lebih murah. Saat user tanya yang garansi inter itu tadi, nanti kita pushnya ke Android. Karena kan harganya ya lebih terjangkau gitu ya. Untuk garansi kan lebih aman di Android kan kalau misalnya dibandingin sama garansi inter yang iPhone. Oh, seperti itu. Oh ya Kak, lupa tadi kan niatnya mau nyari kuota. Ini yang mau yang ini aja deh Kak. Berapa Kak? Gajinya 30. Makasih Mbak. Halo pemirsa Gadget Out, berbicara mengenai Android versus iPhone, pasti tak lepas dari teknik marketing yang mereka gunakan. Nah, menjamurnya konten di sekitar kita pasti banyak yang menjual Android dibandingkan iPhone. Tapi iPhone memiliki market dan gerai yang khusus. Lalu untuk apa keduanya dibedakan? Yuk kita cari tahu informasi lebih lengkapnya tentang penjualan gadget Android dan iPhone. Let's go! Di dunia bisnis yang bergerak cepat dan kompetitif saat ini, pemasaran telah berkembang menjadi bidang yang dinamis dan didorong oleh data. Untuk tetap berada di depan persaingan, bisnis-bisnis tersebut telah beralih ke teknologi dan satu platform telah muncul sebagai perubahan besar. Android telah meraih kesuksesan yang luar biasa dalam bidang pemasaran. Salah satu faktor utama yang membantu Android mencapai prestasi ini adalah banyaknya garansi yang ditawarkan oleh banyak brand Android. Selain itu, klaim dari garansi HP Android ini tentunya lebih cepat, aman, dan juga lebih baik dibanding dengan klaim garansi HP iPhone versi intern yang seringkali diminati masyarakat Indonesia karena harganya yang lebih murah, namun dari segi garansi dan kualitas hardware-nya tentu tidak sebagus iPhone resmi dari iBox. Menarik ya. Setelah ini Mimin akan pergi ke gerai iPhone nih. Kira-kira bagaimana ya strategi marketing pada HP iPhone? Gimana sih Kak teknik penjualan iPhone, sedangkan sekarang tuh lagi gempar-gemparnya banyak sekali merek HP Android. Jadi teknik penjualan iPhone tuh sebenarnya dia udah punya basis komunitas sendiri di Apple ya, bukan di iPhone sendiri, di Apple. Di Apple. Itu namanya tuh Fanboy. Fanboy itu sebuah komunitas pecinta dan penggila produk Apple. Dan orang-orang yang kalau dia udah fanboy banget, kalau ada produk baru nih, misalnya iPhone ngeluarin produk baru, itu pasti berebutan. Karena dia saking udah saking gilanya terhadap produk Apple. Jadi mereka berapapun harga, berapapun lama ngantrinya di Apple Store, itu mereka rela melakukannya. Dan berapapun harga, mereka pasti beli kalau udah
udah terlalu gila sama produk Apple. Wis, keren sih Kak. Jadi itu komunitas yang bisa menghidupi sebenarnya ekosistem Apple. Jadi kalau tentang loyal, fanboy itu sangat loyal. Mungkin menangnya produk Apple tuh karena ada fanboy itu. Itu komunitas orang atas gitu ya Kak? Sebenarnya bukan komunitas orang atas, dia itu komunitas para pembela produk Apple. Bahkan produk Apple pun yang ada kolektornya juga. Apakah ada teknik penjualan khusus dari iPhone-nya sendiri? Teknik khusus marketing produk Apple ya? Iya. Kalau secara umum sih sebenarnya Apple sendiri ya, itu tanpa iklan pun banyak yang beli gitu ya Kak? Iya, soalnya dia konsep pelayaran Apple tuh dia udah ke brand di otak masing-masing manusia. Kalau tentang produk secara khususnya sebagai premium reseller, misalkan premium reseller atau toko-toko seperti kita ya mungkin lebih ke ngadain promo-promo aja sih. Biasanya langsung ketanam ke otak masyarakat gitu ya Kak? Iya, kalau dari Apple langsung dari pusat. Apple Corporation-nya itu dia tanpa iklan. Baik Kak. Karena dia udah bisa membangun iklan di setiap otak manusia. Iya, itu dari brandnya itu tadi ya Kak? Dari brandnya. Berbeda dengan Android, teknik pemasaran iPhone ini cenderung lebih mudah karena brand dari Apple ini sudah tertanam di otak masyarakat. Ini semua berkat dukungan fanboy mereka yang luar biasa loyal. Fenomena ini menjadi bukti tentang betapa pentingnya memiliki komunitas penggemar yang mendalam dalam pemasaran. Fanboy atau penggemar iPhone adalah individu yang telah membentuk ikatan emosional yang kuat dengan merek Apple, khususnya produk iPhone. Mereka tidak hanya melihat iPhone sebagai sebuah gadget, tetapi sebagai simbol status, kualitas, dan kecanggihan. Namun, tentunya keberhasilan iPhone dalam dunia pemasaran tidak hanya didorong oleh fanboy mereka saja, tetapi juga sistem OS yang berbeda. Sistem keamanan yang unggul menjadi fondasi produk-produk Apple. Tak lupa juga dalam gerai iPhone ini juga selalu memberikan promo menarik agar konsumen dapat lebih tertarik untuk membelinya. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang telah membantu iPhone mempertahankan posisinya sebagai salah satu smartphone paling sukses di dunia. Nah Pak, kalau dari segi kacamata teknisi Pak, kenapa sih Pak iPhone itu lebih mahal daripada Android? Harganya ya? Iya. Harganya kebanyakan karena sistemnya Mbak. Kalau sistem iPhone sama Android kan berbeda. Kalau iPhone kan makanya iOS, tapi kalau Android kan OS. Nah selain sistem nih Pak, ada nggak part hardware atau bagian dari hardware-nya itu yang membuat mahal itu Pak? Bagian ada. Bagian ada. Kayak CPU-nya, terus di mesinnya itu. Nah untuk kerusakannya nih Pak, yang paling mungkin sering itu rusaknya di bagian apa? Ya kan karena kesalahan pemakaian ya, terutama di LCD, jangan jatuh atau apa. Kalau untuk bagian yang lainnya? Kalau untuk software yang sering bermasalah, Android. Android lebih sering ya Pak ya. Setelah masuk servis nih Pak, untuk harga iPhone dan Android itu mengalami penurunan harga yang drastis gak sih Pak? Jelas Mbak, kalau untuk elektronik biasanya kalau udah pernah bongkar segel, di mana-mana sih mesti turun harganya. Apalagi untuk iPhone lebih parah lah harus itu harga yang turun daripada Android. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak tips and trick untuk HP itu agar awet gitu? Yang pertama sih tetap pemakaian ya Mbak ya. Hati-hati dalam penggunaan, jangan sering jatuh, jangan kena air atau data yang berlebih.
Data yang berlebih. Aplikasi yang kebanyakan. Kok menyebabkan Sistemnya sering rusak. tahu Pak? Terima kasih ya Pak. Ya, sama. Haduh pemirsa, udah pusing belum? Dari tadi kita tuh udah membahas tentang penjualan gadget, tentang kerusakan gadget, tentang tips and trick tentang gadget. Wah, kalau udah pusing nih, Mimin pamit dulu ya. Tapi tunggu informasi-informasi yang paling up to date hanya di Gadget Out. Dadah!